Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir lagi bersama-sama Anda. Tentu saja siapa lagi kalau bukan yang kita dahulukan temu yang lebih paling tua ya Kang ya. Yang paling tua Reza Indragiri Amril. Tua dalam Ahli pengertian apa nih? psikologi forensik. Tua dalam hal kehidupan. Ya enggak lah. Yang nomor 2 tua Kang Karna Adi Brata. Paling junior nih. Salam sekali lagi Kang. Minta maaf yang keduanya. Ini minta maaf juga. Saya yang paling muda. Saya Ahmad Sudirwan. Kali ini saya sengaja Kang mengambil itu karena saya mau belajar etika. Boleh dong? Kepaman seharusnya belajar etika. Ya, Kang Karna belajar etika. Iya. Melalui Kang Reza mau belajar pada Ibtu Rudiana. Oh, Ibtu Rudiana. Apa ini hubungannya dengan Ibtu Rudiana? Saya sangka belajar etika ke baru Mahkamah Konstitusi. oleh Mabes Polri setelah diperiksa oleh Propam dan Itwasum Polri, ternyata Ibtu Rudiana yang menjadi pembicaraan serepublik ini dalam waktu hampir 2 bulan terakhir, khususnya ternyata etis banget tuh, artinya tidak pernah melanggar etika. Iya. Kan gitu Kang. Iya. Saya layak kalau begitu belajar nih Kang. Boleh Saya nggak juga mau nanti? belajar. Iya, Bagaimana nih, Kang? kita perlu belajar Belajar apa etika. yang dilakukan oleh Rudiana ternyata luar biasa Luar dan biasa. tidak melanggar etik. Tidak melanggar etik. Kita ingin belajar dari mereka. Kiat-kiatnya. Ya kan? Di episode yang terdahulu Kang, Kang Reza, Kang karena juga sudah jabarkan tentang apa sih rekayasa dalam konteks secara umum ya, konteks umum dan itu engineering. Tapi kayaknya dalam konteks urusan etika di kepolisian khususnya yang menyangkut Ibtu Rudiana itu nggak ada rekayasa itu kan? Betul. Di sekolah itu kan kita dibiasakan bahkan diajari tentang bagaimana berspekulasi kan. Bernalar lalu melakukan sebuah penilaian. Betul kan ya? Itu kan bagian dari sebuah proses berpikir ilmiah kan. Menarik. Iya. Tapi saya harus terus terang akui dengan segala kerendahan hati bahwa seluruh spekulasi saya tentang Rudiana itu ternyata salah. Saya sempat menganggap Rudiana sebagai sosok yang ya katakanlah negatif gitu ya. Menjadi faktor pengganggu terungkapnya kasus Cirebon secara terang benderang. Tapi pada hari-hari belakangan ini saya harus terus terang menundukkan kepala saya sebagai tanda penyesalan. Bahwa ternyata segala penilaian saya tentang Rudiana itu salah total. Itu simpulan yang saya tarik, itu pengakuan yang saya angkat setelah memang mendengar hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum Polri. Bahwa Rudiana tidak ada masalah. tidak ada masalah. Jangan dianggap dia bermasalah. Tidak ada pelanggaran etik Tidak ada satupun yang dia langgar. satupun yang dia langgar. Itu kan resmi nih Kang pernyataan dari Mabes Polri, Itu kan hasil pemeriksaan Propam, Propam dan Dan Itwasum. Itwasum. Polisinya polisi lah ibaratnya gitu. polisinya polisi. Tidak boleh ada keraguan dong. Ya sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, yang menghormati lembaga penegakan hukum, Kebayang nggak itu ya? Bahwa tentu saya harus mengamini itu. bagi Ini bukan sinisme bukan ya? Oh, ekspresi muka saya memang ekspresi muka Luar saya. biasa. Enggak, saya tulus, saya sungguh-sungguh Bentar. serius. Saya udah cukup belajar psikologi nih Kang Karna. Setelah bergaul sama Kang Reza hampir 2 tahun ini. Ini kan ekspresi Ini muka ekspresi- penyesalan ini. Ini genuine nggak nih ekspresi ini? Penghormatan, penyesalan bercampur di sini saat ini. Tetapi Kang, Ya, penyesalan dan ingin meminta maaf itu satu hal. ya. Eksekusi permintaan maaf itu adalah hal yang berbeda. Ya. Kang Reza harus datang langsung kepada Ibtu Rudiana, kan itu kan? Iya. Menyatakan penyesalan dan meminta maaf. Iya, betul. Jadi Ya, sekarang penyesalan itu mau disampaikan kepada ya Khalayak. sebetulnya dari sudut pandang keilmuan sekali lagi karena kita orang sekolah, kita tidak perlu minta maaf ya. Karena Iya. kan sekali lagi proses berpikir spekulatif itu tiap hari lah punyahan orang sekolah gitu. Ada yang menggunakan istilah dugaan sementara, Iya, iya, hipotesis iya. gitu Iya, kan. Ya semuanya kan itu berspekulasi. Sampai kemudian terhidang kepada kita sebuah fakta bahwa ternyata spekulasi kita keliru. Paham saya Pak. Maksud Kang Reza bahwa forum kita ini pun adalah bagian dari ruang edukasi, Iya. ruang akademik. Bahkan kita pun sesungguhnya sedang belajar. Iya. Bahwa kalau kemudian spekulasi kita itu patah, spekulasi kita tidak terbukti, hipotesis kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya sebetulnya itu bukan isu pribadi, tapi bahwa ternyata proses pemikiran kita tidak sesuai dengan kenyataan. Sederhana itu saja. So kita kan mencoba membangun adanya pilar-pilar penalaran, perspektif teori,
pola berpikir yang metodologis untuk membangun sebuah spekulasi. Tapi sekali lagi harus saya katakan ternyata itu semua runtuh. Begitu saja dalam sekejap. Iya, Lewat satu pernyataan dari Mabes Polri dari berdasarkan pemeriksaan Propam dan dan Irwasum. terhadap Rudiana. Ternyata kita atau saya pribadi mulai sekarang menaruh rasa hormat. Jangan-jangan Kang Karna tidak hanya seorang Kang Reza, saya khususnya mungkin nggak tahu kalau Kang Karna dan banyak netizen juga akan sama perlu mengoreksi itu karena faktanya Rudiana itu tidak melakukan pelanggaran etik whatsoever Apapun tidak ada. Apa Kang reasoningnya apa? Saya itu terbiasa dalam proses belajar saya, mungkin saya tidak belajar sedalam Kang Karna ataupun sedalam Kang Reza. Jangan Tapi begitu. dalam bidang yang saya pernah tekuni, belajar jurnalistik Kang, dan beberapa katakanlah Kang cabang-cabang yang directly atau indirectly agak terkait dengan jurnalistik, saya mencoba serius dengan metodologi atau pemahaman atau bagaimana mengembangkan reasoning. Nah, dalam konteks ini bagaimana mereasonkan pernyataan Mabes Polri berdasarkan hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum terkait dengan adanya pelanggaran atau tidak ada pelanggaran etik oleh Ibtu Rudiana dan apa yang telah saya sempat ketahui dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan kasus Cirebon di mana seorang Ibtu Rudiana itu sangat sentral peranannya dalam konteks kasus yang sudah diketahui, saya nggak menjelaskan Kasus lagi. Cirebon itu. Kasus Cirebon. Kok bisa? Reasoning saya nggak nyampe. Gimana ya, Kang? Mohon dijelaskan, Kang, dibantu. Oke, ujung-ujungnya saya ingin mengatakan, ini kita lompat jauh dulu ya. Ujungnya saya ingin mengatakan bahwa wahai citizen dan netizen sejagat raya Indonesia ini, berhentilah untuk menghujat, berhentilah untuk berpandangan negatif terhadap Ibtu Rudiana. Itu kita justru patut berbangga hati memiliki seorang personil Polri yang lewat sebuah mekanisme internal sudah dinilai tidak bermasalah apapun dari sisi etik. Nah itu kita yang akan dihujat tuh. Kalau seperti begitu kita yang akan dihujat. Ya apa boleh buat lah. Ini kan kerendahan hati. Oke. Kita bisa salah juga kan. Iya. Kecuali nanti ada lembaga etik juga, Bravos bikin lembaga etik lalu menyebutkan lembaga etik lain soal gitu. Ini pada Kang Karna ini. Ini saya kebetulan membuat 4 poin nih, Kang Karna, Mas Iwan. 4 poin terkait dengan koreksi saya atas penilaian saya selama ini terkait dengan kiprah Ibtu Rudiana. Oh ya, harap disamakan persepsi dulu. Saya tidak membahas Ibtu Rudiana sebagai orang tua korban ya, tapi sebagai personil Tribrata, personil Polri. Ya, jadi bagaimana seorang individu dikaitkan dengan profesinya itu yang sekarang menjadi sorotan saya. Walaupun sejujurnya sekian banyak citizen dan netizen juga saya pikir juga harus mengakui kekhilafan mereka dalam menilai Ibtu Rudiana selama ini. Nah, dokumennya kan yang sering disebut tuh memang Polri punya kode etik apa gitu? Punya ternyata Mas Kang, punya. Namanya adalah ini tercantum dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Yaitu terkait dengan kode etik profesi Polri. Kode etik baru sih. Kalau dulu ya saya di Mahkamah Agung ada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu sudah lama. Udah lama. Ternyata Polri ini dalam catatan saya baru sepertinya tahun 2022 nih punya yang namanya kode etik. Polri Jenderal Listio Sigit. Saya nggak tahu tuh. Emang Pak Listio sejak tahun berapa? 2022 udah beliau ya? Saya kira. Iya, sudah. Kode etik profesi Polri dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022. Ada sekian banyak etika yang harus dijunjung dan harus dilaksanakan oleh setiap personel Polri itu ternyata ada 4 jenis. Etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Ulang. Etika kenegaraan, Ya. kelembagaan. Dari yang makro sampai yang paling mikro nih. Paling gede dulu, kenegaraan, kelembagaan, Kemasyarakatan, kemasyarakatan, dan baru etika kepribadian. etika Jadi kepribadian. kita bayangkan yang terakhir itu adalah etika si individu. Oke. Nah kalau berdasarkan hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum, berarti kan Rudiana tidak melanggar satu etik itu. Satu pun tidak ada yang dilanggar. Etika kenegaraan tidak dia langgar. Etika kelembagaan tidak dia langgar.
etika kemasyarakatan tidak dilanggar, etika kepribadian pun tidak dilanggar. Bersih total kan? Nah, karena itu saya membuat catatan tentang 4 poin yang harus saya koreksi. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Misalnya begini ya. Sebelumnya saya menduga, lebih tepatnya khawatir, Rudiana ini membuat laporan palsu. Sempat saya berpikiran senegatif itu. Kenapa? Kronologis ya. Pemeriksaan terhadap kedua korban, almarhum dan almarhumah, itu dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2016. Simpulan, tidak ada tusukan. Tidak ada bacokan. Ya. Tanggal 31 Agustus, Ibtu Rudiana melapor ke polisi. Dalam laporannya saya baca itu. Ada 2 poin antara lain. Pertama, kedua korban meninggal di TKP. Poin berikutnya, kedua korban ditusuk. Dalam laporan Rudiana, kedua korban itu ditusuk. Padahal tadi 2728 pemeriksaan oleh dokter umum mengatakan tidak ada tusukan. Selesai? Belum. Tanggal 6 September 2016, berarti beberapa hari setelah Ibtu Rudiana membuat laporan, giliran dokter forensik yang melakukan otopsi. Jadi lebih spesifik nih dokternya nih. Ini memang dokter yang membidangi hal semacam ini nih. Hasil otopsi dokter spesialis forensik di Cirebon menyimpulkan bahwa lagi-lagi tidak ada luka tusuk pada tubuh almarhum Eki. Yang ada pada tubuh almarhum Eki adalah trauma tumpul. Berarti tidak ada tusuk dong. Padahal tanggal 31 Ibtu Rudiana melaporkan luka tusuk. Dua-duanya malah ditusuk. Demikian pula pada tubuh almarhumah Vina. Memang ada trauma tumpul dan trauma tajam. Trauma tajamnya pada almarhumah Vina berupa tusukan? Bukan juga. Trauma tajam pada tubuh almarhumah Vina adalah luka pada punggung telapak tangan dan di daerah sekitar pipi. Jadi dari mana asal-muasal tusukannya? Kok bisa Ibtu Rudiana melapor ke polisi bahwa kedua korban ditusuk? Saya tidak tahu jawabannya. Karena itu sempat saya berpikir, oh ini berarti laporan palsu. Dia buat-buat laporan nih. Dia sudah tahu konstruksi pasal 220 KUHP begini kurang lebih. Saya tahu nih, tidak ada perbuatan melanggar hukum. Perbuatan kejahatan yang seperti yang saya bayangkan. Tetapi saya justru bikin laporan yang bertentangan dengan itu. Seolah-olah ada itu kejahatan yang saya bayangkan. Padahal saya tahu itu tidak ada. Maka itu saya kena pidana. Karena membuat laporan palsu. Laporan palsu. Ya. Tanggal 2728 saya bayangkan sebagai seorang polisi profesional, Ibtu Rudiana sudah baca itu hasil pemeriksaan dokter yang mengatakan tidak ada tusukan pada tubuh kedua korban. Tapi tanggal 31 justru dia bikin laporan seolah-olah ada tusukan. Laporan palsu bukan? Apa boleh buat? Setelah pemeriksaan oleh Propam dan Itwasum, saya harus mengamini simpulan bahwa bunyinya begini. Saya harus baca ini supaya saya tidak salah nih. Karena ini bunyi pasal dalam peraturan Polri. Dalam kode etik tadi Kang? Betul. Kode etik polisi. Iya. Saya tidak lagi boleh menganggap, bahkan kita semua ini, termasuk citizen dan netizen, termasuk pemirsa Bravos, tidak boleh lagi menganggap Ibtu Rudiana telah merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Tidak boleh lagi kita menganggap seperti itu. Merekayasa dan memanipulasi perkara. Tidak boleh lagi kita menduga-duga Rudiana melakukan itu. Sesuai dengan hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum. Make sense? Berarti kan saya sempat salah. Dulu saya menduga khawatir ini laporan palsu, tapi kan sudah dipatahkan oleh Propam dan Itwasum. Sehingga sekarang saya mengoreksi isi kepala saya. Saya tidak boleh lagi menganggap Ibtu Rudiana merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Itu koreksi pertama.
terhadap diri saya. Oke. Masuk akal Kang ya? Ya. Oke, saya bisa coba mengikuti. Ya. Tapi sekarang yang kedua, tapi sekarang kita berandai-andai. Anggaplah pada tubuh kedua korban memang ada tusukan. Oke. Bahkan saya baca tuh di berkas hukum ada samurai panjang, ada samurai pendek. Menusuk bagian mana? Menusuk bagian perut dan menusuk bagian dada. Sekarang kita berandai-andai mengiyakan itu. Oke? Kalau kita mengiyakan itu, pertanyaan yang muncul adalah, lalu samurainya di mana sekarang? Senjatanya di mana? Nah, saya coba tanyalah beberapa orang penasihat hukum terpidana. Ada yang mengatakan, seingat saya tidak dihadirkan di persidangan. Penasihat hukum yang lain mengatakan yang dihadirkan hanya satu samurai. Tidak dua samurai. Tapi pada samurai yang dihadirkan di persidangan pun tidak ada pembuktian bahwa di situ ada bercak darah korban, bahwa di situ ada sidik jari pelaku. Apakah samurai itu yang menusuk ke tubuh korban? Tidak ada pembuktian saintifik semacam itu. Karena itu saya sempat berpikiran, jangan-jangan Ibtu Rudiana ini menghilangkan barang bukti kejahatan. Itu pikiran Kang Reza saat Dulu, itu. iya. Dulu. Berarti senjatanya dia buang nih. Senjata Senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk kedua korban, jangan-jangan dihilangkan. Namun, semakin besarlah kecurigaan kepada Ibtu Rudiana kan betul, itu. betul. Namun untuk kedua kalinya saya harus betul-betul meralat anggapan buruk saya itu. Kembali karena Karena pernyataan berdasarkan pemeriksaan Propam dan Itwasum, sudah saya dan masyarakat tidak boleh berprasangka bahwa Ibtu Rudiana telah mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti. Tidak boleh lagi saya menduga-duga bahwa Ibtu Rudiana menghilangkan barang bukti. itu bunyi pasal berapa itu? Di pasal 10 ayat 2. Pasal 10 ayat 2 Kode Etik. Peraturan Polri nomor 7 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Jadi dimanapun samurai itu berada, entah ada entah tidak, yang jelas saya tidak lagi boleh memandang atau menduga bahwa Ibtu Rudiana telah mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti. Sebentar, mungkin Kang menanggapi kalau boleh Kang. Ya. Ini saya sangat sederhana nih berpikirnya Kang. Ya. Jelek-jelek saya pernah juga mencoba beberapa kali dalam perjalanan jurnalistik saya mencoba melakukan pekerjaan investigasi gitu kan. Ya. Jelek-jelek tuh ya. Jelek-jelek gini Kang. Jelek-jelek pernah melakukan iya, investigasi. iya. Apakah atas perkara kriminal murni biasa Ya. atau investigasi mungkin Ada warna-warna politik. warna politik bahkan di wilayah konflik ya Kang. Jadi saya pernah juga katakanlah berinteraksi dengan individu atau mereka yang punya keahlian di bidang katakanlah itu Kang yang biasa mereka yasa kan itu Kang ya, Iya. atau kontranya ya. Tapi begitu pula terhadap mereka yang biasa melakukan pengawasan dan ataupun tugas seperti Irwasum itu apa namanya? Pengawasan kan itu. Iya. Tadi ini pengawasan. Iya. Propam kan itu kan Iya. kalau di militer kan itu kan semacam PM-nya gitu kan. Betul, Polisi militer polisinya kan. tentara. Iya. Pernah saya berinteraksi dengan mereka dulu. Tapi seingat saya mereka tidak naif-naif banget loh ketika misalnya memeriksa seorang terperiksa, tentu kan dari internal mereka. Tentu mereka akan tanya dalam konteks tadi, oh ya di sini kami baca Anda mengatakan ini konteks Ibtu Rudiana, Anda menyebut berdasarkan laporan tanggal 31 Agustus itu ada luka tusukan. Ya. Tentu akibat samurai dan atau apapun benda tajamnya. Yang menusuk gitu. Menusuk, Bukan menyayat tapi tusuk. tapi gitu. tusuk. Iya. Sementara ini kalau saya membayangkan diri saya sebagai petugas yang dari Propam dan atau sejenisnya itu Kang ya. Iya. Berdasarkan referensi dari pengalaman saya Iya. dalam tugas-tugas investigasi kejurnalistikan dulu. Saya akan bertanya, tapi di bahan yang sebelumnya, laporan terdahulu tidak ada ini. Kan saya harus cross-check. Iya. Kan itu kan counter dari saya. Iya. Iya. Saya harus buktikan dia ini berbohong atau tidak. Kan gitu setidaknya. Iya.
kira-kira Saya melihatnya proses ini- begini, Mas Iwan. Iya, iya. Saya malah melihatnya begini. Saya melihatnya begini. Tolong Kang, ditampung dulu nih Kang. Ini dari saya. Kalau ingat Kang, dari Kang Kanal sekarang. Saya melihatnya begini kalau saya tanyakan. Jadi Irwasum itu tidak melakukan investigasi, tapi mengklarifikasi. Ini bahasa Kang Karna ya. Mengklarifikasi. Irwasum itu tidak melakukan investigasi, tidak. tapi hanya melakukan klarifikasi. Boleh sekarang teruskan. Nggak terpikir oleh Saya tidak membayangkan seorang pemeriksa internal itu, ya kan Kang? Cukup mengklarifikasi. Cuma mengklarifikasi atau Harus bersikap lebih dari naif, itu. atau naif sekali. Iya. Itu bahasa lainnya kan provos kan itu Kang. Misalnya provos. Kalau mengklarifikasi berarti seperti ini dong Kang, karena kurang lebih. Apakah Anda menghilangkan samurai? Tidak. Oh, cukup tidak. Nah, tidak. Apakah Anda melakukan rekayasa? Jawaban Bisa iya, bisa enggak. Saya bisa ngomong Cenderungannya gitu. kemana? Iya atau bisa iya, bisa tidak? Tidak. Oh, tidak. Ya. Sudah gitu. Ya, hanya Itu centang aja. klarifikasi. klarifikasi. Oke. Ya dalam bahasa saya, masa ya senaif itu? Iya. Tiba-tiba ini saya teringat istilah Blue Curtain Code. Kode tirai biru. Kenapa Blue Iya. curtain code. Iya. Kenapa kok biru? Tidak ada hubungannya dengan Desi Ratnasari kan, itu tenda biru itu. Itu katanya zaman lama banget Iya. tuh. Dinamai pakai istilah blue karena seragam polisi Amerika Serikat di sana tuh ada yang blue. Makalah pakai Lama sekali tuh. betul, pakai istilah blue. Kalau di Indonesia tentu bukan blue ya. Brown mungkin ya, brown ya. curtain code. Terjemahkan dulu. Blue curtain code atau curtain code ini adalah kode tirai. Tirai. Apa maksudnya? Di dalam psikologi forensik, istilah blue curtain code atau curtain code itu ada juga yang mengatakan silence wall, Oke. tembok hening. Istilah ini untuk menunjuk kecenderungan personil polisi menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan, aib, atau hal-hal negatif lainnya yang ada pada diri kolega mereka. Iya. Hmm. Misalnya ini tukang tadah, jual beli narkoba. Ini ada blue curtain code ketika saya, karena kita satu korps nih, saya tutup-tutupi itu. Jangan sampai ketahuan masyarakat, jangan sampai ketahuan pimpinan. Dan ternyata ini sudah menjadi sebuah subkultur menyimpang. Saking masifnya, kecenderungan menutup-nutupi ini sudah menjadi sebuah subkultur menyimpang. Dan kalau begitu mengacu pada asalnya tadi Kang Reza sampaikan dari Amerika karena seragam polisi saat itu masih blue warna biru. Blue curtain code itu berarti udah lama sekali ya. Betul, ternyata Menjadi subkultur udah lama. Istilah subkultur menyimpang itu saya dapat memang pada tahun sekitar 2004-2005 dari Irjen Pol Faruk Muhammad, mantan gubernur luar biasa. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya ingat salah satu legend dari kepolisian. Wih, legend karena saya lulus ingat ya. Dia itu guru bagi beberapa Pemikir. ini. Bagi Kang Reza guru kan Oh, itu? guru itu. Iya, Kang. Guru dan pemikirannya lurus. Almarhum Pak Faruk Muhammad. Ngomong-ngomong bicara soal guru, saya pikir saya perlu manfaatkan waktu juga lah untuk memberikan apresiasi terhadap 3 nama. Iya, Kang. 3 nama yang saya anggap membantu saya berkenalan dengan dunia kepolisian dan segala lika-likunya. Iya. Satu, almarhum Faruk Muhammad. Iya. Mantan Kapolda Maluku, Kapolda NTB, dan Gubernur PTIK. Iya. Yang kedua yang ingin saya berikan apresiasi adalah untuk almarhum Abdul Muin Idris. Oh iya. Walaupun Legenda. beliau forensik. Walaupun beliau bukan polisi, tapi beliau ahli forensik. Bahkan saat menyebut nama beliau ini hati saya saat ini juga masih Orang yang merasakan luar biasa Kang. kepiluan yang sama. loh. Konsistensinya dan pengabdiannya terhadap profesi. Iya. Yang ketiga, beliau masih ada sekarang yaitu, tapi sudah purnawirawan, yaitu Irjen Pol Baharudin Jafar, mantan Kapolda Sulbar, Iya. mantan Kapolda Maluku. Iya. 3 nama ini ingin saya berikan Apresiasi. rasa hormat saya kepada mereka. Nah, kembali ke pokok persoalan. Dari Irjen Faruk Muhammad itulah saya berkenalan dengan istilah subkultur menyimpang. Subkultur menyimpang yang saya pahami dari beliau ada beberapa bentuknya. Pertama terkait dengan brutalitas. Bahwa di lingkungan penegakan hukum itu menggunakan cara-cara kekerasan eksesif.
yang justru boleh jadi melanggar HAM. Boleh jadi menerabas praduga tak bersalah. Brutalitas lagi. Status masih terduga, sudah dijeger, sudah sampai mati kan. Berarti itu kan extrajudicial killing. Nah, itu kita bisa diskusi lain waktu. Tapi yang ingin saya katakan, subkultur menyimpang pertama yang marak di berbagai organisasi penegakan hukum dalam konteks ini kepolisian adalah brutalitas. Yang kedua perilaku koruptif. Itu saya dengar tuh langsung dari Irjen Pol Faruk Muhammad. Dan yang ketiga, subkultur yang di kemudian hari saya kenal istilahnya adalah Blue Curtain Code. Yaitu sesama personil kepolisian, sekali lagi Saling menutupi tadi. menutupi kesalahan, penyimpangan, pelanggaran, aib atau apapun hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh sesama mereka. Kenapa ini saya angkat? Untuk menjawab tanggapan dari Mas Iwan dan Kang Karna terkait dengan senaif itukah? Saya tidak tahu apakah Propam dan Itwasum melakukan atau mempraktekkan Blue Curtain Code. Saya tidak tahu. Tapi saya memilih untuk berpandangan positif agar saya tidak terlalu pusing. Iya, serius. Agar tidak terlalu pusing, saya memandang sepositif-positifnya bahwa Propam dan Itwasum sudah bekerja maksimal. Dan simpulannya adalah Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Clear kan? Selesaikan satu pemikiran saya. Pusing kepala saya udah berkurang satu kan berarti. Berarti saya hanya tinggal fokus pada aspek pengungkapan pidana kasus Cirebon. Terkait dengan penyidik, Ibtu Rudiana, personil Polri di kasus Cirebon, itu bisa saya tutup buku karena udah selesai. Sudah selesai dengan seiring selesainya pula pemeriksaan Propam dan Itwasum. Terhadap pertanyaan Kang Karna tadi, Ya. gimana tadi? Apa itu pertanyaan? Tadi kan saya apakah senaif itu? Tadi Kang Karna. Iya, saya bilang tadi kita sendiri nggak tahu kan proses Pemeriksaannya seperti apa? seperti apa kan nggak tahu. Betul. Itu yang kita nggak tahu. Apakah sesuai dengan tadi ada beberapa kriteria yang harus itu. Apakah memang masuk ke situ? Ada poin yang mana saja nih yang dimasukkan? Tapi kalau tadi disampaikan oleh Kang Reza bahwa kalau memang dia tidak terkait dengan etika, artinya kan semua poin yang 4 poin itu kan terlewatkan. Betul. Ini baru 2 poin nih yang saya 2 singgung. poin. Artinya bersih dia. Dia tidak boleh, maksud saya dia ini adalah Ibtu Rudiana ya. Kita tidak punya alasan lagi untuk berprasangka buruk bahwa dia merekayasa. Apalagi memanipulasi. Kita juga tidak boleh berburuk sangka memandang Ibtu Rudiana sudah melakukan penghilangan barang bukti. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Karena sudah disimpulkan oleh Propam dan Itwasum, Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Clear kan? Apa yang juga kita ribut-ribut berkepanjangan. Tapi saya loncat boleh nggak? Silakan. Andai kata saya hakim Ya. dalam konteks pra-peradilan. Ya. Andai kata saya hakimnya, hakim tunggal dong nih saya. Ini kan berandai nih Kang. Di Pengadilan Negeri Bandung. Ya. Pra-peradilan nih. Saya mendengar keterangan dari para pihak. Ya. Termasuk dari polisi dong. Yang saya sedang timbang-timbang. Ini polisi benar apa tidak nih? Untuk menyatakan polisi bersalah apa tidak dalam konteks penahanan tersangka PS. Kita Peggy Setiawan. Ya. Sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Tentu kan saya akan berlandaskan pada apa yang dilaporkan polisi kan. Sebagai hakim. Mengujinya kemudian. Iya, saya akan menguji. Menguji sebagai hakim. Kalau saya sampai mempertanyakan atau menanyakan ihwal yang berikut ini, saya lihat di sini dalam laporan ada perkara atau disebut-sebut mengenai tusukan. Iya. Ya, gitu. Yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, kan begitu kan? Misalnya begitu. Gitu kan ya. Di BAP kan gitu. Atau perkosaan. Atau perkosaan. Iya, karena di Reskrim Polda Jabar kan menyebut Pak Polisi, hadirkan pada saya itunya alat tusuknya. Keyakinan saya sebagai hakim, saya wajar dan mungkin wajib menanyakan tentang itu. Gitu kan ya? Oh iya dong. Kalau polisinya bisa mengajukan bendanya, saya pun masih uji lagi. Iya. Gitu kan? Betul. Apakah benda ini benar? Iya. Iya, gitu kan? Iya. Bagaimana? Bukan hanya itu. Iya kan? Bukan hanya apakah ini bendanya, bukan hanya itu. Bukan hanya itu kan? Bukan hanya itu. Lebih jauh dari itu. Lebih jauh, lebih rinci. Iya, lebih rinci. Iya. Bisa sedalam apa itu masuknya? Misalnya begini. Iya. Ini samurai ini didapat kapan? Persis.
Karena menyangkut dengan tanggal penetapan PS sebagai tersangka. Persis. PS ditetapkan sebagai tersangka tanggal berapa? Saya tidak ingat. Sebulan tanggal X gitu ya. Iya, belum lama ini. Ya sebulan tanggal X. Iya, iya. Agar kemudian penetapan PS ini sah sebagai tersangka, maka samurai atau alat bukti lainnya apapun itu Sudah ada sebelum tanggal X itu. itu. Kalau baru didapat setelah tanggal X, maka boleh jadi hakim akan mempersoalkan ini sah tidak nih penetapan sebagai tersangka. Saya belajar dari penjelasan Kang Reza sebelumnya nih Kang, bahwa itu bukti-bukti yang saya tanyakan itu kepada polisi sudah harus di tangan mereka sebelum tanggal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka nih, Iya. kan? Lagi misalnya, Iya. kita bicara motor nih ya, motor. Iya. Katanya PS naik motor ya Kang? Betul ya, PS naik motor ya? Yang Iya, iya. apa, mereknya Smash Peggy, ya. Iya. Peggy. Pakai F. Sebutlah Peggy siapapun itu ya. iya, iya. Siapapun Peggy Siapapun itu. mau PS ke, mau PR ke, mau Naik motor katanya. Ya, pokoknya tadi Disebutkan kata jenis motor yang ya. iya, Kang. Lalu motornya sudah disita oleh kepolisian kan sebagai barang bukti. Pertanyaan berikutnya nih, masih terkait pra peradilan. Itu motor disita ada suratnya nggak? Benar. Surat penyitaan barang bukti itu? Atau polisi melakukan penggeledahan di rumah PS? Iya, iya. Itu geledahnya legal tidak? Legalnya bagaimana? Ya bawa surat dong. Itu orang ditangkap ada surat penangkapan tidak? Iya. Kecuali OTT. Lain lagi. Iya, betul. Jadi ingin saya katakan di samping bicara soal tanggal, juga terkait dengan apakah alat bukti yang dimiliki oleh polisi itu diperoleh dengan cara-cara yang legal atau justru ilegal. Itu menjadi masalah juga ya. Masalah juga kalau ilegal, wah lagi-lagi akan jadi persoalan serius ini. Bahwa tidak terlalu kemungkinan penetapan PS sebagai tersangka akan dinilai hakim tidak sah. Itu. Nah, ini justru itu. Kalau tadi masuk sekarang ke Peggy Peron ya, pada saat nanti di pra Peggy peradilan. Setiawan atau Peggy Perong? Peggy Setiawan kan. Saya menyebutkannya gimana ya? Atau Peggy? Atau Peggy lah, Peggy yang manapun. Susah. Susah. Ada Peggy. Karena Pak Baliut tadi. Pak Baliut tadi. Nah, ini sebetulnya yang tadi apa namanya etika itu adalah exit clause buat si Rudiana. Jadi malah akan saya tanyakan juga hakim nanti di pra peradilan, apakah dia bisa atau boleh memanggil Rudiana, gitu kan? Kalau misalnya boleh, gitu kan? Rudiana akan berkilah. Jangan panggil saya, panggil aja polisinya polisi tadi. Propam dan Irwasum. Kan saya sudah diperiksa sama nih buktinya. Iya. Nah, jadi kalau karena misal- sekaligus sih mengatakan apa yang sudah diumumkan oleh Mabes Polri terkait hasil pemeriksaan oleh Propam betul. dan Irwasum itu merupakan exit clause juga betul. bagi Rudiana. Iya. Dalam konteks tadi itu. Iya. Kayaknya beliau ini belum ikhlas gitu ya. saya Belum ikhlas Dalam terkait. bahwa Ibtu Rudiana itu sudah Bersih. dinyatakan bersih. Susah Betul, amat betul. sih Kang jadi orang ikhlas. Susah. Kang, Susah. sebentar nih Kang. Saya ingin mengatakan begini, saya memahami Kang Karna sepenuhnya dalam hal ini bahwa bukan hanya seorang Kang Karna Adibrata Biasanya yang berikhlas. umur makin bertambah tuh makin bijak. Legowo gitu. Iya legowo gitu. Ini Kang ada jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta netizen Indonesia enggak ikhlas. Begitu Saya- yang kita baca di seluruh komen-komen Termasuk beliau ini. media sosial. Nanti akan terbukti. Iya, kan? Akan terbukti. Di pra peradilan ini Rudiana sempat nggak mengikuti pra peradilan itu. Itu akan kelihatan. Dihadirkan apa tidak dia? Dihadirkan apa tidak? Tapi kalau tadi mengikuti nalar ataupun logika Kang Karna, Masuk akal, kan? mungkin tidak akan dihadirkan. Buruk sangkanya Kang Karna. Buruk termasuk kekhawatiran saya Kang. Tapi juga mungkin sekarang seorang Ibtu Rudiana udah tenang-tenang karena sudah ada pernyataan tadi Betul. kan. Iya. Tenang. Tidak melanggar apapun secara etika. Ini resmi nih. Ini penilaian lembaga ini. Jangan panggil saya. Nih, panggil Ini saja. bukan penilaian citizen ini. Betul. Ini bukan netizen ini. Bukan para buzzer yang menilai. Bukan Bravos yang menilai. Kang, sorry, ini Kang. lembaga ini. Lembaga, Iya. nggak main-main nih. Nggak kaleng-kaleng loh kan. Iya. Kang, tadi kan baru 2 poin. Iya. Sudah ada sedemikian pro kontra baru yang muncul. Belum ada Bagi saya udah selesai pro kontra. Tapi kan 2 poinnya belum nih. Tapi Oke, gini Kang. Bagi saya udah saya nggak mau lagi memposisikan diri saya pro dan kontra.
Saya tidak bermaksud terhadap Rudiana. Saya tidak masuk tracking back, tapi ada kaitannya dengan sebetulnya fakta adanya Blue Curtain Code tadi. Iya. Kan nyata itu. Iya. Bagi para petinggi kepolisian, Kang, bahkan bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit pun pasti dipahami itu ada. Haruslah. Harusnya kan itu, Kang. Iya. Karena senior-senior beliau juga sudah memberitahu tentang itu kan. Iya. Di kepolisian hampir setiap negara ada kan itu Iya. kan, Kang. Nah, Kang, kalau ternyata apa yang diamanatkan atau dinyatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit beberapa hari yang lalu yang terkait dengan scientific crime investigation yang masih dilaksanakan, tapi dalam konteks perkara Cirebon, kasus meninggal almarhumah Vina dan almarhum Eki diakui oleh Kapolri sendiri itu tidak ada, Iya, iya. atau Dalam kasus Cirebon ini dalam ya. kasus Cirebon diakui itu tidak. Jadi ada Iya. kelemahan di sana. Iya, iya. Dan bahasa kita itu kecolongan kan itu kan? Iya, iya. Apapun Nah. excuse dari para ini katakanlah dari anak buah beliau lah. Menurut saya harusnya jadi masalah baru. bahwa Memang ternyata- masalah jadi baru kontradiksi dong. satu sama lain kan. Iya, Tapi betul. begini, nah makanya saya ingin berhenti pro kontra nih terkait dengan Ibu Rudiana gitu. Kan udah selesai, bagi saya udah selesai. Legowo lah gitu. Tambah pusing kita ke depan nanti. Ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit membuat testimoni yang disampaikan oleh Wakapolri, Iya, Pak Agus ya, Andrianto. bahwa pada kasus Cirebon ternyata kerja saintifiknya tidak memadai, bahkan mungkin sangat-sangat minim, maka kan ini berimplikasi pada pertanyaan misalnya, oke deh kita coba lakukan ya kerja saintifik ulang ya, mana senjata tajamnya yang dipakai untuk menusuk, Iya. coba cek bercak darah yang ada di senjata itu darahnya siapa, sidik jari yang ada di samurai itu sidik jarinya siapa. Itu kan kalau kita mau kerja saintifik. Betul. Tapi untuk apa lagi? Nanti dia kan bilang begini, jangan tanya saya kan sudah di itu Periksa sama oleh Propam. periksa, iya. Nih, tanya aja ke dia. Iya. Dan balik Iya. lagi ke situ. Saya bahkan mungkin semua penyidik tidak melakukan rekayasa, tidak melakukan penghilangan, apapun itu. Tapi kalau saya hakim ya, sekali lagi, ini kan Iya. simulasi nih Kang. Iya. Karena Iya. Kang Reza, andai kata saya hakim ya, Iya. hakim pra peradilan, saya akan kejar. Apa? Oke, hadirkan Ibtu Rudiana. Lalu? Kemudian mereka, oh tidak bisa. Seperti Kang Karet kan, udah diperiksa oleh Propam. Iya. Oke, hadirkan Propam meriksa dia. Mas Iwan, Itu Kang bisa. Karna. Kan punya kewenangan dong hakim. Hakim boleh mengatakan punya kewenangan itu dan harus dipatuhi kan seharusnya kan? Iya dong. Karena kalau diabaikan contempt of court kan? Iya, Betul. Tapi yuk kita ngobrol serius ya. Kita pindah deh dari Cirebon ke Jatiwaringin, gak jauh-jauh dari sini kan? Dalam kasus yang kasusnya disebut gini namanya kan, geng motor Jatiwaringin All Star. Ya. Woi, Kang. majelis hakim Kang Iya. bertanya tuh, wahai terdakwa, ini kurang lebih ini, Iya. siapa penyidik yang kamu sebut sudah melakukan penyiksaan terhadap kamu? Disebutlah oleh terdakwa ini, namanya si A, namanya si B. Hakimnya luar biasa mas. 3 orang hakim itu dalam kasus Jatiwaringin itu mengatakan bawa mereka ke persidangan. 2 orang personil Polri, tepatnya Polres Jakarta Timur, yang saudara sebut melakukan penyiksaan itu hadirkan di sini. Saudara jaksa hadirkan ke sini ya. Ini hakim loh yang minta, yang memerintahkan hakim loh. Wakil Tuhan yang harus dituruti, yang kita sapa yang mulia. Faktanya bagaimana? Tidak dihadirkan. Penjelasan dari jaksa apa dong? Tidak ada. Jadi benar hakim punya kewenangan untuk manggil si A, manggil si B, manggil si C, manggil Ibu Rudiana, manggil penyidik, manggil siapapun, manggil Termasuk kita. Propam sekalipun. Termasuk siapapun hakim punya kewenangan itu. Dan siapapun semestinya tunduk terhadap perintah itu. Iya, Kalau hakim- disuruh panggil, Betul. suruh hadirkan, hadirkan. Tapi kasus Jatiwaringin menunjukkan bukti kepada kita sebodoh amat. Wakil Tuhan mau dikatakan, emang gue pikirin. Kasarnya begitu loh kan. Hakim loh memerintahkan hadirkan ke ruang sidang, tidak diindahkan. Ada sanksinya? Ya tidak. I'm very Pala sebetulnya hakimnya malu dong. Iya dong. Ya, termasuk kasus Vina, Eki dan Vina, Iya. Aep dan Dede itu Nah. kan tidak hadir. Itu Iya. persis kan? Persis. Padahal itu kan sudah diminta sama hakim. Pada Dan saat sudah persidangan dulu Kang ya. Betul, sudah dimintakan ke jaksa. Lalu jaksa sudah meminta kepada Polres Cirebon supaya didatangkan 2 orang itu. Tapi dengan alasan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya 2 orang itu, maka tidak
tidak dihadirkan. Kemudian hanya kesaksiannya dibacakan saja. Bagaimana mengujinya? Bagaimana Di mengujinya? ruang sidang. Nah, seperti itu. Tanpa keberadaan yang bersangkutan kan. Betul. Apakah hakim merasa malu saat itu tidak bisa Seharusnya menghadirkan? malu. Seharusnya malu kan? Karena kan menyangkut marwah Mahkamah Agung. Kan? Betapa perintah kami, Ya. pernyataan kami, titah kami ini ternyata tidak diindahkan. Yang sayang beribu sayang, pihak yang tidak mengindahkan justru adalah sesama lembaga penegakan hukum sendiri. Tuh. Sakit kan hati. Walau pedih, kalau kata Pinkan Mambo gitu. Kang, jadi Blue Curtain Code ini, Iya. ini fakta yang Itu ilmiah itu. ini kan ilmiah, Iya. tidak bisa disanggah. Sudah sangat banyak dikaji. Sangat ilmiah intinya Iya, gitu. iya, iya. Tidak bisa dibantah dong oleh siapapun, Terbenarkan dari sudut pandang keilmuan. keilmuan. Iya. Bahkan tadi Kang Reza ingatkan kembali seorang Faruk guru Muhammad. Kang Reza, Jenderal Faruk Muhammad Pun almarhum menyebut itu. membenarkan itu. Membenarkan adanya kecenderungan menutup-nutupi itu. Walaupun beliau tidak memakai istilah Blue Curtain Code, Iya. tapi substansinya sama. Sama. Kecenderungan personil polisi adalah menutup-nutupi penyimpangan. Saya belakangnya agak loncat nih Kang. Ya. Dalam kerja profesional saya di bidang televisi Kang, Ya. suatu saat ada sebuah stasiun televisi yang karena Kang Reza juga tahu, Termasuk kutu loncat ya. Pindah-pindah stasiun TV. Iya kan? Kita sama-sama TVRI kan ya. Saya juga dulu abdi negara kan, tapi mundur dengan cara baik-baik seperti Kang Karna juga kan ya, mundur baik-baik. Bukan karena pelanggaran etik ya, dipecat, dipecat tidak, Kang. secara tidak hormat. Saya dulu gitu. mendapatkan pengesahan pengunduran diri saya Kang Reza, just for your information, dari kepala BAKN. Dulu namanya BAKN kan, Badan Administrasi Iya. Kepegawaian Negara. Oke, lanjut. Kalau saya dari menteri. Bab Kang Karna lebih hebat lagi. Maksud saya, Wih. dulu di salah satu media televisi swasta yang saya Turut membangun. saya ikut bergabung gitu kan ya. Dikembangkan apa nama esprit de corps gitu kan. Ya kan? Jiwa korsa. Jiwa korsa bahasa Iya. Inggrisnya. Jadi kalau dulu waktu saya kebetulan masih bertugas di sana di London itu ya kalau dalam bahasa di sana katakan esprit de corps. Iya. Orang Amerika mengatakan esprit de corps kata orang Amerika. Iya. Ya soal lafalan. Tapi esprit de corps itu adalah jiwa korsa. Betul. Dalam konteks jiwa korsa yang membara begitu, biasanya memang ada kecenderungan untuk ini di swasta loh Kang, Ya. swasta profesional untuk saling membackup dalam konteks positif tapi Ya. Nah, konteks positif, betul, positif. betul. Apapun misalnya misalnya saya kebetulan satu tim kita ini saya paling lemah, Kang karena tahu kelemahan saya itu di backup. Ya, ya. Saya ditutupin Ya. supaya ketika nanti hasil kerja dinilai oleh yang lain, Performa jadi bagus. performa tim ini tetap bagus. Ya. Begitu pula Kang Reza akan melakukan hal yang sama. Betul. Artinya Ya, kita- itu namanya teamwork untuk hal yang positif kan? Teamwork kan, jadi Iya. karena esprit de corps itu Iya, betul. terbangun, Betul. akhirnya organisasi besar itu jadi hebat sekali memang. Nah, bukankah itu positif? Nah, di kode etik profesi Polri pun ada poin tentang itu. Oh iya. Bahwa personil Polri ini harus menunjukkan kesetiakawanannya. Kurang lebih seperti itulah. Intinya sama, jiwa korsa. Tapi kalau kita baca keseluruhan dari isi kode etik profesi Polri itu, kita akan bisa menginsafi bahwa kesetiakawanan yang dimaksud, bahwa jiwa korsa yang ditumbuh kembangkan itu adalah sebatas perbuatan-perbuatan baik. Bukan setia kawan dalam hal keburukan. Menutup-nutupi penyimpangan, bahkan mungkin bergabung dalam penyimpangan. Tidak boleh, kita paham lah itu sederhana lah itu. Jadi kita tidak juga bisa secara naif menafsirkan bahwa kesetiakawanan dalam kode etik profesi Polri itu berlaku untuk seluruh situasi, tidak seperti itu. Niscaya hanya untuk hal-hal yang positif. Kalau dalam bahasa kita lebih baik kita berhusnuzon untuk itu. Karena itu dalam kasus Verdi Sambo, sekian banyak personil Polri yang sudah menunjukkan kesetiakawanan untuk hal yang negatif, kena sanksi. Iya. Iya, Ya kan? benar. Iya. Itu kan penanda bahwa Polri tidak berkompromi terhadap, sebutlah, klaim atau dalih-dalih kesetiakawanan, tapi untuk hal yang sifatnya destruktif, hal yang menyimpang. Tidak ada kompromi. Kasus Verdi Sambo adalah bukti nyata. Kita dulu pas sangat mendalam ya di Bravos ya. kasus, Wih, berapa lama itu? Iya, dan alhamdulillah kemudian itu menjadi perhatian yang kita diberi apresiasi Kang ya Bravos saat itu. Ya, tapi apakah kali ini begitu tegasnya atau begitu terang benderangnya temuan Propam dan Irwasum terkait dengan kiprah Ibtu Rudiana?
Karena kan kalau dalam bahasa Kapolri Kang yang dibaca oleh Wakapolri Pak Agus Andrianto, Jenderal Agus Andrianto, bahwa itu harus lebih terang dari bukti, itu lebih terang dari cahaya kan gitu. Nah, tadi kan saya dalam simulasi saya, kalau saya hakim, saya minta bukti. Yang kata Samurai itu kan bukti, alat bukti. Ini deh Kang. Kang Karna, Mas Iwan, kita harus taat. Saya ingin mengatakan begini. Memang pemeriksaan terkait dengan etik itu tidak dilakukan secara terbuka. Kalau persidangan di pengadilan negeri itu kan terbuka, kita bisa nonton. Ada azas transparansinya. Iya. Tapi kalau kita baca kode etik profesi Polri di dalam peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 itu, memang kita tidak mungkinlah masuk ke dalam sebuah sesi pemeriksaan, masuk ke dalam sidang etik, itu tidak mungkin. Alhasil, ya kita harus legowo menerima apapun simpulan yang keluar dari dalam sana itu. Kalau tidak terima, seperti Kang Karna belum terima, ya gigit jari. Kenapa? Di dalam kode etik yang sama ada hal ihwal terkait banding. Kalau tidak puas bisa banding. Tapi banding yang ada di sini bukan untuk kita. Banding di sini hanya untuk si personil Polri yang diduga melanggar etik. Jadi misalnya nih, keluar putusan dan Ibtu Rudiana tidak berbahagia dengan putusan pemeriksaan etik, dia bisa banding. Cuma dia yang bisa banding. Jadi mekanisme banding terkait dengan masalah etik itu hanya bisa dilakukan oleh personil Polri yang diduga melanggar etik. Bukan untuk pihak lain, siapapun pihak lain. Apakah Dan kita tentu yakin Ibtu Rudiana sudah berpuas hati dengan putusan itu kan. Dan saya mengamini itu. Ini sudah clear. pertanyaannya, Kang Iwan, apakah memang ada perbedaan nih antara TNI dengan Polri dalam konteks menyelesaikan hukum di internal mereka? Kalau kita tahu di TNI itu kan ada pengadilan militer. Kalau di Polri ada nggak pengadilan polisi? Ya etik. Sidang etik. Nah itu. Ya. Etik namanya. Kalau di sana kan pengadilan militer. Tadi saya bilang, ya Kang Karna kalau tidak bahagia, ya angkat kaki saja dari Indonesia. Barangkali seperti itu ya. Iya. Karena sudah ada peraturannya. Dan masa ragu sih terhadap kerja Propam dan Itpasum? Terlalu peragu. Terlalu gampang ragu-ragu. Tapi saya bisa memahami Suka memanjang-manjangkan masalah. Kang Karna. Iya. Karena itu yang juga saya bangun tanpa saya sadari Kang, karena memang begitulah dulu. Dan satu lagi sebenarnya. Kalau dalam pengadilan militer bisa terbuka loh. Kita bisa tahu. Ternyata Oh iya, saya beberapa kali hadir di Polri persidangan tertutup. Pengadilan militer. Kalau sidang etik kepolisian tertutup kan itu Kang? Nah, kenapa tertutup? Kasus cebongan Betul. terbuka. Terbuka. Ya. Ada satu kasus di Peradilan Militer Bekasi, Iya. itu juga terbuka. Saya hadir juga di sana dan saya lihat bahwa publik hadir di persidangan itu. Iya. Iya. Intinya ya benar sih yang Kang Karna bilang bahwa ketika ada anggota militer yang melakukan perbuatan menyimpang lah misalnya, gitu, bahkan pelanggaran hukum, publik bisa menyaksikan itu. Iya. Karena dilaksanakan secara terbuka. Sehingga azas transparansinya terpenuhi. Iya. Iya. Wow. Jadi sebentar Kang. Tadi Kang Reza mengatakan Satu lagi. legowo. Satu lagi. Satu lagi. Benar. Banyak satu lagi ya Kang Karna. Kantong kanan, kantong kiri, kanan lagi. Silakan. Iya. Enggak, bagi pertanyaan beruntun nih. Iya, Kang. Lompat-lompat. Siap. Ini klarifikasi atau investigasi? Enggak, klarifikasi. Gimana? Jadi gini, kalau di pengadilan militer kan jelas. Iya. Jelas. Nah, kalau polisi mungkin ya, kalau waktu dulu beberapa puluh tahun masih bersatu dengan militer, pasti ada pengadilan militer di sini. Oh iya, waktu masih bersatu dengan Iya. ABRI, Ya, Iya. itu tidak ada propam. nggak ada propam. Tidak ada propam. Nah, kalau sekarang ini untuk polisi ini status dia itu sebetulnya sipil atau militer? Sipil. Lah, Kalau sipil kan harusnya ya pengadilan negeri yang yang seperti kita lakukan sekarang ini gimana sih ini sebetulnya? Mau mengatakan anomali ya? Ya. Ya, jadi anggota DPR dulu. Oh. Dulu perolehan suaranya berapa? Untuk mengatasi anomali. No. Masa nggak bisa diatur? Kang Reza,
pandangan skeptis Kang Karim bisa saya pahami. Dalam jurnalistik pun kita terbiasa untuk bersikap skeptis. Karena itulah kita bisa melakukan investigasi, investigative reports, ya kan Kang? Yang mungkin suatu saat mungkin akan dilarang kan? Mumpung belum dilarang. Alhamdulillah, maka kita pro pada publik ini Kang, citizen dan netizen, yang justru sampai saat ini masih belum bisa memahami kok bisa ya Propam dan Irwasum Polri membuat pernyataan yang tegas-tegas menyatakan Ibtu Rudiana tidak melanggarkan etik apapun. Ya, saya minoritas berarti. Saya adalah citizen yang bisa menerima itu. Legowo. Legowo saya. Jadi, Ikhlas. seorang mahaguru forensik, Mahaguru. psikoforensik Reza Energi Amril menyatakan seorang Kang Karna dan Ahmad Sudirwan ini nggak legowo. Mengada-ngada aja kalian ini. Gitu. Baru 2 poin aja udah tambah valid Kang. Udah baru menyangkut 2 poin dari Kang Reza tadi itu. Semestinya Kang Karna dengan Mas Iwan ini menyambut gembira hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum. Jadi pening kepala kita ini berkurang satu. Selama ini kan kita ikut berpening-pening dengan isu tambahan ini kan tentang kiprah Ibtu Rudiana yang oleh citizen dan netizen dinilai serba negatif itu. Baru 2 poin tadi udah tambah pusing, udah tambah pening ini. 2 lagi lebih pening lagi dong. Jadi ingin mengatakan pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum justru tambah pening. Tambah pening. Berarti lebih baik tidak usah diperiksa. Gitu. Yang ketiga nih, Waduh. begini. Saya ingat nih ya. Saya terperanjat ketika menemukan foto sejumlah tersangka Iya. hari ini sudah terpidana Iya. yang dalam kondisi babak belur. Ya. Kita pernah diskusi dengan itu kan, Betul, itu fotonya babak belur gini. Iya, betul. Saya tanya ke penasihat hukum, itu yang bikin babak belur siapa? Kata penasihat hukum, penyidik. Mungkin tanda petik juga nih, karena penyidik yang dimaksud tampaknya bukan dari Ditreskrimum, gitu ya, tapi dari narkoba. Saya juga ketemu Saka Tatal, Ya. satu-satunya terpidana anak-anak. Ya. Ya, waktu itu masih anak-anak pada kasus Bertemu Cirebon. langsung loh. Kang Ketemu Reza. langsung. Iya. Di depan mata kepala saya kok. Bahkan sekarang juga dia buka suara terkait hal yang sama di berbagai macam ruang publik. Dia katakan secara lantang bahwa saya diperlakukan secara kejam. Diinikan, dihitukan segala macam. Oleh siapa saya tanya? Dia katakan oleh polisi. Tahu dari mana itu polisi? Pakai seragam. Di mana penyiksaan terjadi? Di kantor polisi. Wah. Itu kata dia tuh, kata Saka Tatal. Terbayang oleh saya di situ jangan-jangan Ibtu Rudiana termasuk di dalamnya itu. Karena dia kan yang katakanlah punya kepentingan besar kan bagi terungkapnya misteri meninggalnya darah daging tercinta beliau gitu. Pada sisi itu saya turut berduka. Aku terbayang oleh saya seberapa jauh nih kemungkinan Ibtu Rudiana ikut pakpuk gitu terhadap para tersangka. Tapi sekarang saya tidak boleh lagi punya imajinasi jorok semacam itu, saya tidak boleh lagi. Kenapa? Karena hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum bisa kita pahami bahwa Rudiana tidak mungkin melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Saya tidak boleh lagi menganggap Rudiana melakukan kekerasan. Disebutkan tidak mungkin. Kan pemaknaan dari hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum, Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik. Berarti dia, kita terjemahkan, juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Ya itu seperti yang saya pikirkan tadi, karena dilakukan klarifikasi. Klarifikasi kan membaca BAP dari Rudiana. Memang BAP Rudiana itu di bawah tidak pernah melakukan penganiayaan. Dia tanya, kamu benar tidak pernah melakukan? Benar, gitu kan, dia bilang gitu. Karena klarifikasi. Centang gitu kan. Centang, oh benar. Tidak melakukan penganiayaan. Sebentar, ini poin ketiga Kang. Satu pertanyaan. Ya. Andai kata saat itu kita bisa melihat ruang Nah, pemeriksaan iya, oleh iya. Propam terhadap Ibtu Rudiana. Iya. Ini imajiner Kang. Iya, iya. This is an imaginative scenario. Iya. Saya lihat di situasinya. Iya. Di depan, kata kita penyidik ini, dari Propam atau Irwasum. Di depan kita ini ada Ibtu Rudiana.
Pada saat itu masing-masing kita ini berpikir Rudiana ini sebetulnya semata-mata seorang bahasa zaman officer, police officer, petugas kepolisian saja, atau pada sama juga di kepala kita masing-masing ketika menginterogasi dia atau memeriksa dia juga adalah ayah korban. Itu poin nomor 4. Serius? Iya, itu poin nomor 4 catatan saya. Dengan kata lain, saya membahasakannya begini. Saya sempat berpikir ini sudah terjadi sejumlah konflik kepentingan pada Ibtu Rudiana. Satu, dia kasat res narkoba, bukan krimum. Oke. Yang kedua, dia orang tua almarhum korban. Tapi justru dia yang menangani kasus umum ini. Pidana umum ini justru ditangani oleh res narkoba, yang kasatnya adalah Ibtu Rudiana, yang sekaligus merupakan orang tua korban. Saya melihat ada potensi yang sangat besar bagi terjadinya konflik kepentingan di situ. Konflik kepentingan itu sedemikian hebat sampai-sampai menghilangkan objektivitas Ibtu Rudiana selaku profesional Polri. Itu pemikiran saya. Oke. Tetapi pasca pemeriksaan Propam dan Itwasum, saya sungguh-sungguh harus membuang jauh-jauh pemikiran negatif saya itu. Dengan kata lain, hasil pemeriksaan Propam dan Itwasum yang menyebut bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik, bisa kita pahami bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Ya. Tidak mengalami keberpihakan. Bunyinya begini, bunyi larangannya begini dalam kode etik. Salah satu larangannya adalah melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Dulu saya sempat dia berpihak nih. Lah karena korban adalah anaknya sendiri. Dan dia adalah seorang kasat res narkoba yang sesungguhnya tidak ada urusannya dengan masalah pidana umum. Tapi begitu besarnya kepentingan dia dalam kasus ini, sampai-sampai dia kehilangan objektivitasnya. Kehilangan objektivitas itu manifestasinya adalah keberpihakan. Parsial kan sifatnya. Bukan lagi imparsial, tapi sudah parsial. Itu anggapan saya. Sehingga perkiraan saya, Ibtu Rudiana ini sudah melakukan pelanggaran terhadap salah satu larangan. Yaitu melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Ternyata setelah dikelirkan oleh Propam dan Irwasum, saya harus menegasi itu. Ternyata Rudiana dalam hal ini tidak melakukan keberpihakan dalam menangani perkara. Kang gini nih, ini simulasi lagi Kang. Andai kata kita 3 nih penyidik dari Propam nih, Irwasum. Dari pengetahuan Kang Reza, bagaimana bayang kalau mudah-mudahan Kang Reza tahu mekanisme di antara untuk sampai ada simpulan nih Rudiana depan kita. Saya nggak tahu. Kan. Kita kan bertiga nih kalau kalau majelis hakim kan voting kira-kira gitu kan? Ya kan Kang? 2 lawan 1 kan gitu. Apakah berbeda? Saya gitu, tidak tahu kan tadi saya bilang. Ini pemeriksaan berlangsung dalam situasi tertutup. Dan kalau di militer itu kan biasanya sebagai anak kolong nih Kang. Anak kolong. Ya belum militer juga. Itu terperiksa misalnya adalah seorang kapten. Yang memeriksa itu harus pangkatnya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dia tidak lebih tinggi, pada saat itu sementara dia dinaikkan jadi totuler. Pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan. Saya baru tahu nih. Iya. Itu berlaku di militer ya Kang ya? Militer. Di TNI. Jadi pangkatnya dinaikkan dulu supaya dia bisa berpengaruh. Nah, kalau yang memeriksa sekarang pangkatnya itu sama misalnya. Sama atau lebih rendah, ya kalah pengaruh. Kalah mental. Kita tidak bisa tahu karena tertutup itu ya Kang ya. Ya kan kita juga terus terang saya kaget kan tiba-tiba sudah ada pengumuman. Iya. Apalagi Ibtu Rudiana ini kalau saya lihat 8 tahun yang lalu pangkatnya apa sih? Ada brigadir Kang. Brigadir kan? Iya. Brigadir. Sekarang Ibtu. Inspektur 1. Nah, itu kalau dari brigadir ke Ibtu itu dia harus melewati beberapa tahapan. Ada 2 sampai 3 ya kalau lebih itu dari brigadir sampai ke mana? Kalau di militer Ibtu itu letnan 1 kan Kang? Letnan 1. Iya. Nah, itu kita tahapannya itu dibutuhkan 16 tahun. 16 tahun. Jadi 16 tahun itu artinya 4 tahap ke atas. Setiap 4 tahun dia naik 4 kali 4 kan itu. 4 kali 4. Kang Karna ingin mengatakan apa sebetulnya? Saya ingin mengatakan Rudiana ini orang yang berpengaruh.
ya orang berpengaruh, berprestasi bagus mungkin pada saat 8 tahun yang lalu, kemudian mendapat kenaikan pangkat yang luar biasa, gitu kan? Yang seharusnya untuk mencapai tahapan itu dia tuh butuh 16 tahun. 8 tahun dia sudah bisa, artinya ada 2 kali dia naik pangkat. Lebih cepat dari normalnya. Jadi artinya Rudiana ini seorang luar biasa. Seorang luar biasa, berprestasi, jadi bisa mengalami kenaikan pangkat yang luar biasa. Boleh dong dapat Hugeng Award. Boleh. Hugeng Awards. Apalagi dengan penanganan kasus ini dinyatakan dia tidak melakukan pelanggaran etik. Iya. Ini Tidak luar melakukan pelanggaran etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, etika kepribadian. Tidak ada satupun yang dia langgar. Betul. Betapapun sudah dihujat habis-habisan oleh publik, Ya. saya pun sempat berprasangka buruk, Ya. tapi dia clear, Ya. tidak ada masalah. Berprestasi pula tadi kata Kang Kar. Ya. Kang jadi pengen nanya nih pada Kang Kar. Ya. Pak Kang Kar nanya pada Kang Reza. Kang Reza sekarang sudah tidak lagi berprasangka buruk pada Ibtu Rudiana. Tidak. Setelah pernyataan Mabes Polri berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum terhadap Rudiana. Ya. Tapi kalau ternyata mulai saat ini ketika kita katakanlah tampil di depan citizen dan netizen, kemudian para citizen dan netizen kita dan khususnya audience Bravo channel, Kang Reza kenapa jadi begini Kang Reza? Kadif Humas Polri, Kadif Humas Mabes Polri, Iya. yang mengumumkan hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum itu sudah mengatakan, Iya. kalaulah publik tetap ingin berpersepsi atau beropini atau punya penafsiran yang lain tentang Ibtu Rudiana, silakan. Katanya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tetapi yang jelas lembaga lewat Propam dan Irwasum sudah sampai pada sebuah simpulan. Clear ini orang, bersih ini orang. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa citizen dan netizen kecewa pada Kang Reza. Kok tiba-tiba sekarang mengatakan Rudiana itu nggak layak dicurigai lagi. Justru saya curiga pada citizen dan netizen yang masih curiga pada Ibtu Rudiana. pasca pengumuman oleh Iya. Ada apa gitu di antara mereka itu? Bukan hanya mereka termasuk karena main tuding aja. Saya justru kecewa. Mas Iwan, Kang Karna, saya netizen kok titik masih tolak saya tetap ilmu jurnalistik dan pengalaman jurnalistik saya Kang. Ya. Iya. Yaitu sikap skeptis. silakan, kata Kadif Humas silakan. Nah kita sebagai orang yang skeptis gitu kan, kita harus berpikir kan sekarang ini, bagaimana sih jalan untuk klarifikasi itu salah. Kita harus mencari jalan itu, Kang Iwan. Nggak ada jalannya. Ada. Caranya? Apa tuh? Ada, menurut saya ada. Jadi sekarang gini, kalau saya lihat konstelasi sekarang ini dengan ratusan pengacara itu, mungkin ribuan kita nggak tahu. Ini kan masing-masing membawa aspirasinya sendiri-sendiri nih. Oh. Yang satu ke Peggy Setiawan, Ada yang mewakili keluarga Vina, gitu ya, Kang, ya? kemudian Sakatata gitu. Saya sekarang lebih berharap kepada pengacaranya Sakatata. Oh. Ya, Berharap apa, Kang Karna? berharap dapat mendapatkan novum Untuk PK dong. untuk maksudnya. PK. PK bagi Sakatatal. PK bagi Sakatata. Kalau itu dapat, ini beres nih dua-dua nih yang Peggy Setiawan sama Sama yang lain-lain. ya. Kalau Farhad jalan terus. Oh, kuasa hukumnya Sakatatal. Ya, Farhad. Yang di sana juga ada Ibu Titin ya, Ibu Kang Titin. Reza. Kang Reza pernah bertemu dengan Ibu Ya, Titin. ya. Ini ngomong lagi Kang. Dengan Bang Farhad juga saya ketemu. Iya dengan. Jadi Ibu Titin yang saya dengar sehari atau 2 hari yang lalu Kang melakukan counter Kang terhadap apa yang beliau dengar dari pihak polisi, semacam tudingan ya, yang diterjemahkan oleh banyak pihak. Ya, soalnya Bahwa gini Kang soal Iwan. itu. Ini kelihatannya
kelompoknya Hotman Paris udah menyerah nih. Udah menyerah. Kang Karna berpandangan itu. Iya, udah menyerah dia. Kok gitu Menyerah. sih? Menyerah karena dua buron tadi itu dihilangkan dan nggak bisa dinaikkan tadi. Oh. Nah, jadi makanya dari Hotman Paris kan mengatakan bahwa buatlah satu tim pencari fakta sebagai berikutnya. Nah, kalau sekarang saya berharap ke Kang Muhtar, saya masih berharap juga banyak, tapi kemungkinan kecil menang. Di pra-peradilan maksudnya? Betul. Kang Karna? Dengan tadi kasus tadi itu, Rudiana kalau dipanggil nanti cuma bilang, jangan panggil saya tuh, kan saya sudah diperiksa sama Propam. Tanya aja ke Propam. Nggak ada tuh scientific, bukti segala macam yang diminta itu muncul. Kang Karna, apakah pertanyaan pada Kang Karna, juga pada Kang Reza, kalau ini terjadi, Kang, penyikapan dari sebagian insan Tribrata, ya Kang ya, yang terkait dengan Ibtu Rudiana yang telah tanda kutip dibersihkan oleh Propam dan Irwasum, bukankah sejatinya merupakan pembangkangan terhadap pandangan pimpinan mereka sendiri Kapolri? Di mana letak pembangkangannya di mana? Begini, Kapolri mengatakan tegas menyatakan diperlukan adanya scientific crime investigation. Dibacakan oleh Wakapolri kan, dengan menyebut contoh kasus yang di Papua dulu. Itu satu contoh aja kan. Artinya kita layak berharap bahwa ini pun akan diteruskan untuk kasus Cirebon ini, approach yang scientific tadi kan. Tapi faktanya kan tidak. Kalau saya menyikapinya begini ya, kita pernah diskusi sebelumnya bahwa dalam kasus Cirebon ini ada dua agenda Polri. Satu, mengurai benang kusut terkait dengan kasus pidananya, pembunuhan atau bukan, perkosaan atau tidak, itu mengurai benang kusut peristiwa pidananya. Dan yang kedua agendanya adalah memeriksa para penyidik tahun 2016, bahkan mungkin juga tahun 2024. Termasuk di dalamnya adalah Ibtu Rudiana. Namun agenda yang kedua ini menurut saya sudah selesai dikerjakan. Paling tidak terhadap Ibtu Rudiana sudah disimpulkan Ibtu Rudiana tidak bermasalah. Tidak ada satu poin pun, satu butir pun terkait dengan etik profesi Polri yang dia langgar. Berarti kan kita hanya perlu berkonsentrasi pada agenda yang pertama. Iya. Mengurai benang kusut peristiwa kriminal. Peristiwa pidananya. Pidananya. Nah, saya ingin mengatakan testimoni Kapolri itu sangkutkan saja ke agenda yang pertama ini. Testimoni Kapolri yang terkait dengan scientific crime investigation tadi sangkutkan ke agenda pertama tadi. Betul, yaitu aspek pidananya, mengurai benang kusut pidananya. Betul. Bukan terkait dengan kompetensi ataupun integritas seorang Ibtu Rudiana. Tapi kan bukankah dengan sederhana bisa kita lihat mengurai benang kusut di area pidana tadi itu akan menyangkut Ibtu Rudiana juga kan? Ya kalau orang nggak ikhlas pasti akan terus-menerus menyeret-nyeret Ibtu Rudiana. Bukankah? Tapi otomatis menurut saya tadi saya bilang kalau Farhad dan teman-teman itu sukses mendapatkan novum itu kan, itu pasti akan terkait. Pasti akan terkait. Itu batal demi hukum tuh yang tadi klarifikasi dari. Saya nggak tahu Kang, dalam kisah-kisah buku persilatan lama Kang. Ini sakti Sampai betul. Ibtu Rudiana ini kalau kita boleh analogikan pendekar zaman dulu itu sakti bener nih. Seperti siapa kira-kira ya? Ya seperti itu, seperti pendekar sakti kan ini. Ya, pendekar sakti kalau di Kopingho itu. Kalau saya paling suka di tutur tinular itu pendekar syair berdarah. Oh iya, di tutur tinular. Pendekar syair berdarah. Jadi ketika dia sudah mengeluarkan kata-kata, memberikan titahnya, menggelegar seluruh penjuru bumi oleh dia gitu. Maka tumbanglah semua musuh. Tumbang semua musuh. Gak ada yang bisa mengalahkan dia. Luar biasa loh. Siapa? Hanya seorang Ibtu Rudiana. Propam, Irwasum, dari pusat, dari Mabes Polri, bisa segendang sepenarian. Udahlah perbanyak aja istirahat. Iya, oke. Jadi kita cukupin dulu sini. Iya, udah selesai clear ya, masalah Ibtu Rudiana udah clear. Tapi gini ya, Kang, saya ingatkan beliau nih, Kang. Ya. Kang Karna izin, Kang Karna ingin ke Mas Kang Reza. Kang Reza izin nih. Kang Reza akan terus ditanya-tanya nih oleh para netizen, termasuk mak-mak loh.
ya silakan lah. Kan tadi Kadif Humas sudah bilang, pokoknya saya menggunakan senjatanya itu aja. Kadif Humas sudah bilang, mau punya persepsi lain silakan, mau beropini lain juga sah-sah saja. Yang jelas Propam dan Itwasum sudah menyelesaikan pemeriksaannya. Tapi saya satu hal paham. Oke, tapi melulu. Yang saya yakini, ini closing banget dari saya dah. Bahwa seorang Reza Indragiri Amril itu adalah seorang yang kredibel, seorang yang punya integritas tinggi. Apa yang dituturkan tadi itu bukan berarti refleksi sikap frustrasi atau menyerahkan dalam memperjuangkan keadilan. Silakan aja deh kalau Mas Iwan. Dia jawab gitu. Memang kelihatan dari wajah saya kan seperti begini gitu kan. Jawabannya kan itu. Betul. Ini genuine apa enggak nih? Pinter tuh. Jadi yang nggak belajar tengahin ini. Ngakunya jadi jurnalis puluhan tahun nih kan. Kang Reza terima kasih banyak Kang. Sama-sama. Kang Kara terima kasih. Kita serahkan pada citizen dan netizen ya Kang ya. Untuk meresapkan ini atau mencoba mencerna apa yang sudah diuraikan oleh Kang Reza maupun Kang Karna terkait dengan perkembangan terbaru dalam kasus Cirebon. Terima kasih sudah bersama-sama kami di sini di Bravo Iwan Bravo Channel. Kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.